Apuranen sun angetang lelembut ing nusa kang rumeksa ing nusa para atuning dedemit. Jadi kali ini Sobat Santuy kita akan ngebahas film horor, dan pastinya Sobat Santuy juga punya dong film-film horor favorit atau film horor yang beneran berkesan, bener-bener kebawa mimpi. Jadi apa ya? Kenapa harus film horor gitu ya? Karena selain bahasannya bisa luas, referensi masing-masing kan beda ya. Maksudnya dari Bang Ari beda, dari Agus beda, dari gue beda, dari Koerik juga beda gitu. Mungkin kalau Koerik tuh ini film vampirnya Bubuhu. Itu kan horor kan? Enggak, kalau aku film horor favorit aku ini Hantu Tanah Kusir karena ada aktris favorit aku. Bentar, Tanah Kusir. Ah. Diam, gua cari dulu. Tanah Kusir film. Oh my goodness. Ya. Ya, udah ngerti lah, sama-sama ngerti lah. Ya. Ya. Maria Ozawa. Ya. Itu dia keren tuh. Dia tiba-tiba bersinema di Asia. Gua salut tuh. Lumayan daripada Suster Keramas ya kan. Ya, karena Suster Keramas tuh itu nggak ada kata. Tapi hari ini kan kita ngebahas tentang film-film yang dianggap sebagai ada kutukannya lah. Film terkutuk. Salah satunya itu ataupun film horor ya. Yang menarik tuh salah satunya itu ada yang gua pernah baca itu si Antrum. Kalau berapa, tapi bukan Antrum yang versi baru, yang versi awalnya itu tuh karena Antrum tuh kalau bocil nggak diturutin gitu loh, dia marah. Beda, itu tantrum. Terima kasih. Ya, Oke. Jadi jadi intinya film itu tuh sempat seingatku tuh di take down dan tidak boleh diputar lagi karena filmnya tuh filmnya tuh banyak ceritanya tentang tentang satanik kalau nggak salah. Bahkan di poster awalnya itu kan ada foto si Baphometnya kan, si kambingnya itu. Tapi kasus si film Antrum itu bukan tentang satanik ya, tapi semua misteri-misteri dibagi di belakang penunjukan film ini. Seperti contoh, ada sebuah sinema yang memainkan film ini tiba-tiba kebakar tanpa sebab gitu. Itu di tahun 1988 kalau nggak salah. Nah, makanya itu seingat gue tuh dia sampai di filmnya tuh sampai ada munculin legal notice gitu loh. Jadi ada legal notice yang menyatakan kalau lu nonton filmnya lu udah setuju bahwa produser iya itu udah jadi tanggung jawab lo gitu. Betul. Tapi pajak ditanggung penumpang. Yang nuansa horor gini tuh selain film-film yang satanik gini, ada film-film apa lagi ya kira-kira? Kayak kemarin ada tuh, gue ingat di Indonesia, kalau nggak salah dia film tentang yang kesurupan gitu ya. Terus nggak salah satu sinema histeris semua gitu filmnya. Saking horornya tuh dia jadi histeris satu sinema. Oh iya. Film Indo. Kesurupan masal. Tahun berapa? Baru-baru. Tahun berapa itu? Baru-baru aja. Oh, yang di bioskop ya? Apa tuh kemarin yang kesurupan masal? Iya. Gua ada itu. Itu kayak film Indo tuh ada beberapa kali deh yang kayak gitu. Tanah Terlarang atau apa gitu deh. Gue ingat yang tiba-tiba semuanya yang nonton film gitu tiba-tiba kesurupan keluarnya. Histeris, nangis. Kemah Terlarang. Itu bukan, atau yang film lain, Kuasa Gelap kali ya? Iya benar, Kemah Terlarang. Kuasa Gelap kan si Lukman Sardi. Kemah Terlarang tuh dari Bino Romero. Itu ceritanya di Jogja, di Kaliurang Atas. Di ini Gus, tempat makrabnya anak 19, kalau nggak salah. Apa? Pramuka, Karang Pramuka. Oh iya di situ. Iya, di situ. Itu emang daerahnya serem itu, Karang Pramuka itu. Ya makanya dijadiin kemah. Emang sengaja warga situ cari kan hutan. Tapi kayak kenapa para penonton itu saking menjiwai filmnya kah? Atau gimana sampai bisa mengganggu psikologis mereka gitu sedalam itu? Kayaknya nontonnya terlalu fokus, jadinya dia nggak kontrol diri gitu loh. Jadi ada yang pasti kan kayak gitu kan, mereka di mana-mana ya. Oh ini orang kepo sama gue gitu, yaudah gue masukin gitu kali ya pikirannya. Kali ya, tapi nah ini kayak tanda-tanya itu. Kalau film Antrum itu betul-betul hal-hal yang tidak masuk akal, seperti teater kebakar. Ada tiba-tiba ada sekali dia
namanya pegawai bioskop itu, dia masukin LSD ke dalam popcorn untuk membuat para penonton-penonton itu jadi gila. Kayak kan sensitivitasnya tinggi tuh, semuanya pada kena psiko gitu. Nah, kenapa ada kejadian kayak random gini yang kita katakanlah coincidence ya bahasa Inggrisnya. Coincidence itu kayak kok bisa gitu. Ingat nggak kejadian Batman dulu, film Batman yang Joker? Batman, tahu. Penembakan Joker itu, kalian ingat? Itu kan tanpa planning, tanpa apa, tiba-tiba gitu kan. Kayak kok bisa secara psikologis sebuah film itu dia bisa mempengaruhi psikologis manusia gitu. Rahasianya apa? Tapi iya sih. Maksudnya, dan di Indo itu juga banyak, sebenarnya bukan di Indo aja, banyak orang yang mengangkat film horor itu dari cerita-cerita asli gitu. Tapi ya efek sampingnya tuh kayaknya nggak sampai separah itu gitu. KKN nggak sih? Kayak, ingat nggak film KKN? Iya, Kejadian KKN asli kan? Kuasa Gelap kan katanya juga dari ini kan, dari cerita asli kan? Bener, Kuasa Gelap bener. Iya. Jadi ngomong-ngomong film nih, kalian ada nggak favorit film horor? Atau kalian nggak nonton film horor sama sekali? Gue ngikutin kalau disuruh. Ngikutin, tapi ada favoritnya? Ada. Apa? Bang Ridul deh. Gua favoritnya Sinden Gaib. Tahu gue. Baru itu mah 2023. Sinden Gaib, bentar gue cek dulu. Ini gue belum nonton nih, sorry ya guys. Sinema Indonesia gue agak kurang nih. Itu tuh cerita asli yang diangkat menjadi sebuah film, dan di filmnya itu hampir diceritain mirip, bener-bener mirip. Tapi gitu. Kalau gue ya, yang paling mendalam itu, kalian pernah nonton Incantation nggak, film Taiwan di Netflix kemarin? Oh iya. Incantation. Dia Apa judulnya? Incantation. Incantation. Dia sebenarnya tentang ritual sih, ritual sembahyang gitu. Ada rasa-rasa ekshumanya gitulah, ada rasa ekshuma, tapi dia tentang dewa. Dewa kan ada yang baik, ada yang jahat nih. Ini tentang dewa jahat gitu. Incantation. Gokil. Ini dia ada kultis-kultisnya juga, ada itu. Jadi dia format filmnya tuh kadang dia full screen, kadang dia style dokumentari. Jadi dia rasa-rasa Blair Witch gitu nggak sih? Ngerti maksud gue kan? Jadi gue suka yang film horror itu rasanya candid gitu. Ada lagi tuh yang film Thailand tuh yang 2023 tuh apa ya judulnya ya? Medium. 2023 ke 2000 berapa tuh yang tentang perdukunan kah apa itu? Medium. Iya. Yang rasa gitu. Ya, itu pun termasuk bagus juga itu. Seremnya dah. Tapi emang ini sih temponya tuh pelan gitu kan, dibikin awal itu kayak ya udah kayak daily vlog gitu kan, cerita keluarga yang ditinggalkan segala macem, dan memang endingnya kan bener di akhir gitu kan, jump scare-nya sama kayak film Indonesia. Kalau lu nanya, gue keinget nih kok zaman 2008 atau 2006 gitu, namanya Keramat 2 tuh sempet tayang 2023 kalau nggak salah. Keramat iya. Nah, yang Keramat pertama itu bener kayak daily vlog yang dokumenter gitu kan, kayak paranormal activity. Blair Witch. Pas di akhirnya itu memang film semi The Ring Sadako itu. Jadi di awal tuh tenang gitu kan, nggak ada apa. Jam sekarang di akhir dan bener gokil. Tapi setuju kalau Keramat The Ring kayak. Ngomongin ini nih film horor Indonesia, gua rasa film horor Indonesia sekarang masuk era revival gak sih? Iya, revival. Kayak gue ingat pernah ya, film-film horor Indonesia ada satu periode itu semuanya lebih ke film semi gak sih kebanyakan. Rasa-rasanya kayak kok jorok ya film horor. Kalau nggak jorok komedi. Film ini undang penonton kan, kayak Nenek Gayung segala macem. Tapi sekarang film-film horor itu udah proper elemen horornya dapat. Apalagi Joko Anwar. Betul. Wah itu yang paling terbaik. Pengabdi yang paling terakhir tuh itu kan paling itu ini bukan debut sih, apa ya yang diomongin lah. Kalau yang paling akhir kan ini Siksa Kubur itu kan. Siksa Kubur itu katanya psikologisnya banget. Iya, ada horornya sih tapi memang. Ada lagi tuh film horor tuh Sumala mah ini Luna Maya kan sama Darius. Nah itu tuh Agus yang tahu ceritanya gimana Gus? Lah. Justru ini yang jadi bahan penasaran gue tahu. Akan sempat viral juga itu Sumala itu. Jujur aku belum pernah nonton, cuma waktu itu sempat mau nonton, cuma karena ceritanya seviral itu, karena nggak serem juga kalau diceritain. Sempat baca-baca juga di beberapa berita kalau masih ada orang yang memang masih sajen gitu ya di sekitar itunya gitu. Cuma aku nggak tahu itu benar atau enggaknya gitu. Gue ingat guys, itu diangkat dari kisah
asli itu kejadian tahun 1948 di Semarang. Betul. Bukan film kesurupan massal guys. Lo tau nggak film apa yang banyak kesurupan kemarin? Apa dong? Yang Bener film itu kok kemah terlalu. Vina itu. VA elah. Tapi kasus Vina itu dan filmnya tuh agak gimana ya? Lu dapat telepon dari alam sana gitu, kayak wow gitu. Udahlah itu udah terlalu ini politisasi, udah pengalian isu Vina mah, kasus Vina. Oh segitu. Enggak, tapi kalau masalah telepon tuh ada juga tuh yang siapa Nita Gina tuh waktu dia siaran sama Desta tuh yang ditelepon sama orang. Ternyata dia cerita bahwa ternyata yang dia ceritain itu kejadian dia. Oh yang bus itu. Agus nih gokil ya. Agus bilang Vina Garut, bisa gitu ya Gus ya? Beda, beda itu beda. Itu videonya rame-rame. Yang mana? Beda. Enggak, itu yang balik lagi ke Prambors, udah Prambors tadi, Prambors. Itu rame-rame, tapi beda rame-rame ya. Beda, jenis rame-ramenya beda. Ya, tapi memang kalau penyiar itu lebih serem ya. Penyiar gitu kadang dia ditelepon gitu, suaranya kayak ini kayaknya suara bener gitu, atau enggak baru kemarin gue telepon sama dia dan segala macamnya, tiba-tiba nggak ada atau apa. Tapi kayak gitu. Hal-hal gini kita namanya ada sih di luar. Termnya itu copy paste. Banyak penyiar radio yang dapat berita kayak contoh nih segmen cerita malam atau ceritain dong cerita horor kamu gitu. Terus dapat telepon kan, biasa diceritain kayak ada kasusnya kok kayak personal banget gitu. Terus endingnya itu ternyata penelpon itu si korban sendiri. Banyak nih kasus gini. Iya, film kayak gitu keren sih. Plot twist semua. Nah, sebenarnya kalau gue sih yang masih menjadi misteri sekarang tuh Pengabdi Setan. Itu kenapa misteri? Film 1 enak, film 2 gue gak suka. Apartemen segede itu gak ada yang sadar. Jadi kalau lu ingat ceritanya itu waktu si Joko Anwar ngepromosin filmnya di tempat Raditya Dika. Oh iya, sambil cerita horor kan? Ya, dia kan sempat ngebawa loncengnya tuh. Ya. Nah itu kan sempat heboh tuh ya, loncengnya hilang. Hilang kemana? Iya, katanya di Twitter tuh. Dari situ, dari Raditya Dika, terus hilang kan, dibawa pulang. Oh gitu? 2017 gitu ya. Gitu. Oh, yang itu ini tuh menurut gue tahu. yang masih nggak tahu sih itu gimana, apa memang itu tuh bagian dari promosi atau ini, tapi ya who knows kan gitu. Tapi intinya memang film itu ya untungnya sih dengan kemajuan teknologi saat ini, cerita-cerita yang lama yang nggak pernah diungkit tuh jadi diungkit kembali gitu loh. Dan akhirnya jadi ada panggung sendiri, apalagi sekarang kayak film-film Indonesia juga horornya itu semakin go global sih, semakin menarik sih. Jadi bukan dengan kualitas yang gitu-gitu lagi. Jadi menurut gua horor Indonesia patut diberi apresiasi sebesar-besarnya sih. By the way, ini nih gua mau nanya untuk kedepannya nih, kayak film itu namanya apa yang exorcism itu? Kuasa Gelap. Kuasa Gelap itu kan sebenarnya konsep baru nih buat perfilman Indonesia. Kedepannya nih, kira-kira kalian pengen direktur Indonesia coverin cerita apa lah sih kira-kira? Ini kan baru nih. Ya kayak gitu. POV-nya tuh harus banyak gitu kan. Buddhis bisa, Konghucu. Gue pengen kan Buddhis. Dari zaman 60-an kali udah Islam terus. Ya, gue pengen Buddhis. Ada sih. Itu lebih dewa banget. Kemarin gitu. Yang gue nonton jadi memang harus sangat-sangat diapresiasi bahwa perfilman Indonesia itu harus diakui gitu. Jadi untuk closing kali ini tidak ada politik karena kita juga sudah bingung. Baik, mari kita tutup bersama-sama. Saya Ari, saya Odong. Jangan lupa saksikan film horor di Indonesia. Yuk. Jadi promo ya. Oke, Agus dan Erik cabut yuk. Yuk. sampai jumpa.